Ya, Ustadz mungkin untuk biasanya kalau kita ngundang Ustadz di sini nih kita ngomongin terkait pasar modal syariah ya Ustadz ya, gitu ya. Hmm. Tapi nih Ustadz nih, kita nggak bisa pungkirin nih Ustadz, kalau misalnya memang instrumen investasi di Indonesia sekarang nggak cuma di pasar modal aja gitu ya, termasuk salah satunya Ya. di bursa berjangka. Nah, salah satunya ini yang sekarang sedang hype ya Ustadz ya, itu mengenai aset kripto Ustadz. Ada yang Hmm. namanya aset kripto ya. Dan marak masyarakat saat ini mengoleksi yang namanya aset kripto itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya Ya. Ustadz nih, kita mulai diskusinya Ustadz nggak apa-apa ya Ustadz ya. Siap, Sambil siap, siap, teman-teman Mas. sambil teman-teman apa namanya mengetikkan pertanyaannya di kolom chat silakan. Nah, sebenarnya Ustadz bagaimana sih hukum kepemilikan aset kripto itu sendiri dalam perspektif syariah Ustadz? Ya. Jadi aset kripto atau juga sering kita dengar istilah cryptocurrency itu kan persoalan kontemporer, Mas ya. Yang kalau kita rujuk dalam Al-Quran, As-Sunnah, istihad-istihad ulama klasik, tentu kita tidak akan menemukan istilah tersebut. Ya, artinya memang secara hukum syariah sebelum ya munculnya cryptocurrency ya, jadi yang kita tahu kan sejak tahun 2009 ya, dengan kemunculan Ya Ustadz. Bitcoin yang katanya dibuat oleh seseorang yang namanya juga nggak jelas sampai sekarang, yang ada itu samaran namanya Nama Satoshi samaran ya Ustadz ya. Nakamoto Satoshi ya. Nakamoto. Jadi sebelum tahun 2009, istilah itu kan belum familiar ya di antara kita. Yang kita tahu ya uang elektronik, yang itu berbeda dengan cryptocurrency. Yang cryptocurrency ya mudahnya kan sebagai uang digital yang bisa digunakan untuk transaksi Mas ya, tanpa melewati pihak ketiga. Kalau uang elektronik kan ada pihak ketiga penerbit nih Mas ya. Kalau ini Iya betul tanpa Ustadz. melalui pihak ketiga. Dan yang menariknya yang tadi Mas Arief sampaikan, ternyata saat ini banyak yang berinvestasi di cryptocurrency ini, Mas. Di antaranya di Mm-mm. Indonesia juga sudah dideklar ya, kalau nggak salah dari tahun 2019, Mas. Nah, pertanyaannya bagaimana aset cryptocurrency ini dalam perspektif syariah? Tadi saya katakan di awal bahwa cryptocurrency adalah persoalan baru. Kalau dalam bahasa syariah adalah persoalan istihadi. Jadi ulama merespon problem kontemporer, persoalan kontemporer terkait uang digital yang kita kenal dengan cryptocurrency yang jumlahnya sekarang banyak, tidak hanya Bitcoin, ya kan? Nah, Ya. bagaimana ulama melihat itu? Nah, saat ini Mas, sepengetahuan saya dari bacaan-bacaan yang bisa saya akses, pendapat-pendapat ulama di Timur Tengah terutama yang saat ini sudah banyak sekali, itu rata-rata berkesimpulan bahwa cryptocurrency ini adalah haram dijadikan media transaksi. Nah, nanti bisa dibaca misalnya di fatwa apa namanya fatwa Darul Ifta Misriyah itu ada itu. Jadi ada juga fatwa dari Riasal Diniyah Turkiyah, jadi semacam MUI-nya Turki. Ada Hmm. Darul Ifta Oke. Palestina dan banyak lagi Mas. Yang berkesimpulan bahwa aset kripto nanti baik itu sebagai currency maupun sebagai komoditi adalah sesuatu yang dilarang. Nah, ini pendapat mayoritas ulama, Mas. Tapi yang menarik, Mas, yang menarik, Mhm. saya baca juga Baik. ada satu tulisan ya, satu buku yang mengatakan bahwa aset kripto ini sangat berpotensi dibolehkan gitu. Mengapa? Karena prinsip dasarnya al aslu fil muamalah al ibahah ya, illa ayatul dalil ala tahrimiha. Bahwa prinsip dasar muamalah adalah boleh. Kemudian yang membolehkan ini argumentasinya eh, aset kripto itu merupakan mal, harta. Mengapa? Karena dia memiliki manfaat. Ada manfaatnya, ada nilainya. Dan yang ketiga, berdasarkan tradisi saat ini, ternyata cryptocurrency itu
beberapa negara sudah dijadikan sebagai alat tukar selain sebagai alat investasi. Nah, atas dasar alasan itu ada sebagian ulama membolehkan. Nah, saya pernah membaca juga, tapi sempat tadi saya cari kok nggak ketemu lagi di internet ya. Seingat saya adalah pendapat ulama Jerman gitu. Jadi ulama Jerman merespon negara Jerman yang telah membolehkan cryptocurrency ini, dia juga berpendapat bahwa cryptocurrency ini dibolehkan. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa apakah aset kripto itu sesuai atau tidak menurut syariah? Nah, tentu saja jawabannya adalah terjadi perbedaan pendapat para ulama. Nah, mayoritas melarang karena menilai bahwa aset kripto itu sesuatu yang gharar ya, tidak jelas, tidak pasti, asal usulnya aja tadi nggak pasti dari mana. Nah, kemudian juga sangat potensial nanti dijadikan ajang spekulasi ya, maisir atau kimar. Nah, itulah yang jadi sorotan. Dan yang utama adalah bahwa aset kripto ini untuk dijadikan uang tentu harus memiliki persyaratan untuk menjadi uang nih, Mas. Nah, saya lihat persyaratan-persyaratan untuk menjadi uang ini kan ada minimal itu ada 5 ya. Pertama, ya dia berfungsi sebagai unit of account ya. Kemudian medium of change, store of value, widely, commonly accepted, dan legal tender. Nah, dari syarat-syarat yang ada itu, kalau diterima oleh masyarakat, bisa jadi negara tertentu sudah menerima. Tapi legal tendernya ini, pengakuan hukum oleh negara, nah itu masih penting. Nah, mengapa? Karena sampai saat ini banyak negara-negara yang menolak kan, aset kripto ini sebagai mata uang karena berbagai alasan. Nah, saya kira itu, Mas.